saya share ya? Sudah, Bu. Sebentar. Ya. Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak. Ini sudah pertemuan ke-10 ya Pak, udah nyaris ke apa ini? Ke finish. Oke, jadi ini masih di 3D Max ya. 3D Max ini nanti targetnya kita latihan membuat interior dengan objek-objek yaitu standar primitif dan extended primitif, kemudian kita clone, kita rotate, kita moving, kemudian kita scale. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kita terbiasa dengan 3D Max. Karena program 3D Max ini kan memang betul-betul berbeda konsepnya dengan AutoCAD. Jadi alurnya, workflow-nya seperti apa, kemudian kalau kita mengubah objek itu harus kemana. Nah, tujuan dari exercise kali ini tuh seperti itu ya. Jadi kenapa ada muncul latihan kita bikin sesuatu, karena kalau hanya saya minta untuk mempelajari 3D Max itu rasanya tantangannya kurang ya. Jadi kita bikin sesuatu sehingga mau tidak mau kita mencoba untuk explore AutoCAD 3D Max-nya ya. Oke, ini saya langsung aja ya. Jadi 3D Max-nya ya seperti kemarin saya tidak mengajari tentang user interface-nya. Saya kira user interface-nya sudah di sesi 9 ya, pertemuan 9. Oke. Kali ini tuh jadi saya langsung aja membuat simple interior. Simple interior itu di sini maksudnya objeknya dari objek-objek standar ya, objek-objek dari standar. Nah, untuk di sini ya saya sekali lagi saya tekankan bahwa ukurannya itu tidak akurat ya. Jadi kalian bebaskan pikiran kalian dari sesuatu yang akurat. Jadi kita free saja membuat sesuatu. Oke, kita mulai ya. Saya bikin ini aja biar tampilannya besar gitu ya. Jadi kalian boleh bekerja di 4 view ya atau one view. Ya, seperti itu ya. Jadi itu pilihan aja. Kemudian di sini boleh diaktifkan grid atau dinonaktifkan gridnya. Ini saya tekan G ya. Saya tekan G seperti ini ya. Oke. Kemudian objek yang pertama saya buat adalah saya ulang lagi bagaimana membuat sofa. Untuk sofa kita buat dari tools create ya, ini tools create. Kemudian kita pilih tools geometry. Kemudian untuk sofa kita gunakan extended primitive. Kemudian kita pilih chamfer box. Ya. Klik kiri, tahan, lepas, geser dulu ke atas, klik kiri, mouse-nya geser ke atas untuk membuat efek lengkung pada ujungnya. Oke. Setelah itu jangan lupa untuk mengakhiri perintah escape. Ya. Kemudian untuk mengubah ukuran bisa menggunakan cara pertama yaitu pilih objeknya, modify. Modify. Nah, di sini kalau kita pilih chamfer box, maka akan muncul parameter dari objek yang kita pilih. Jadi ini length-nya kita bisa ubah nilainya. Jadi di sini letakkan kursornya aja di sini ya, klik kiri tahan, geser mouse-nya. Ya. Ini juga di width-nya klik kiri, tahan, geser mouse-nya. Ya. Kemudian tingginya juga ya, mouse-nya digeser. Nah, untuk lengkungnya, lengkung ujung ini yang namanya fillets. Nah, ini bisa
Fillets-nya bisa dibesarkan, lengkungnya bisa dikecilkan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini namanya parameter. Kemudian tingginya bisa kita geser seperti ini. Ya. Ya. Kemudian kita pilih objek pertama. Selanjutnya kita ke transform object. Jadi di sini transform object itu terdiri dari move, rotate, sama scale. Jadi kita pilih move. Kenapa kita pilih transform object? Karena kita akan clone atau menggandakan. Untuk menggandakan yang cepat ya, move. Kemudian pilih sumbu mana ya, ini sumbu X yang saya pilih. Jangan lupa tekan Shift pada keyboard, jangan dilepas ya, tekan Shift pada keyboard, kemudian geser. Lepas, di sini ada clone option. Kemudian kita pilih, kalian pilih copy. Oke. Nah, ini ada dua objek. Selanjutnya, pilih objeknya, yang ini nanti ini akan dijadikan lengan sofa. Modify. Ya, modify. Di sini kita bisa atur ketinggiannya. Ya. Kemudian width-nya kita bisa atur juga. Setelah itu, geser. Move. Nah, seperti ini ya. Ingat ya, ini kira-kira. Jadi tidak ada yang namanya akurasi di sini. Jadi ini kira-kira aja tampilannya seperti apa. Di sini kita biasakan untuk melihat ya. Kalau di AutoCAD kan kita kalau melihat hanya satu view ya. Hanya melihat dari denah atau hanya melihat dari tampak. Nah, kalau di sini biasakan untuk melihat dari perspektif, melihat dari front, dari top, dan dari samping sini. Ini kita bisa tekan F3 untuk menampilkan shading-nya. Nah, selanjutnya untuk bekerja move ini bisa bekerja di perspektif ya, atau kita bisa bekerja di front, kita bisa bekerja di top atau di sini. Jadi misalkan di sini saya akan menggandakan lengan dan kali ini kita bekerja di front. Ya. Dipilih aja, nanti akan muncul seperti ini. Ini namanya gizmo ya. Nah, ini ada UGS tersendiri dari objeknya. Kemudian tekan shift, pilih move, klik kiri tahan, geser. Lepas, oke. Kemudian misalkan kita bekerja di top, pilih, move, klik kiri tahan, shift, jangan dilepas. Jadi tekan shift pada keyboard, jangan dilepas, geser, clone option, copy, oke. Selanjutnya dipilih. Nah, kita bisa menggunakan modify, kemudian mengubah lewat parameter, atau kita bisa menggunakan scale. Ya, scale. Nah, pada waktu kita pilih scale, letakkan kursornya di sumbu Y, klik kiri tahan, kemudian geser. Kemudian kalau dari sisi yang kiri, misalkan seperti ini, kemudian kombinasi dengan perintah move, kemudian kombinasi dengan perintah rotate. Kita bikin seperti ini, kemudian geser. Ya. Oke. Nah, selanjutnya saya bekerja di front, tekan shift, oke. Nah, modify, jadi pilih modify. Nah, di sini saya ajarin untuk mengubah warna objek, tapi kita belum belajar material ya, hanya mengubah warna objek, ibaratnya kita seperti mengubah layer ya, warna layer kalau di AutoCAD. Jadi ini kalau kita pilih box, kemudian di sini ada kotak warna ya, kotak kecil. Silahkan klik kiri, kemudian kita bisa memilih warnanya. Ya, tingginya saya kecilkan. Ya, seperti itu. Oke, nah objek pertama sudah selesai ya, jadi objek sofa sudah selesai. Jangan lupa setelah selesai, select semua, group,
tulis sofa. Oke. Kemudian langkah berikutnya, kita gandakan sofanya. Nah, kita gandakan sofanya seperti ini. Nah, kita punya 2 sofa. Nanti kalian bisa pada waktu membuat exercise bisa digandakan lebih dari 2, tergantung dari konsep kalian nanti. Nah, selanjutnya langkah berikutnya adalah nanti di sini kita buat dulu mejanya. Bentuk mejanya terserah, kalian boleh mengikuti tutorial mejanya bulat atau mejanya kotak. Jadi di sini kita gunakan aja, saya buat aja mejanya kotak ya. Kita buat dari create geometri. Ini diklik kiri dulu, kita ganti standar primitif. Kemudian box ya. Dari denah di kiri tahan, geser, lepas, kemudian geser ke atas. Ya. Kemudian ini kita move kira-kira segini. Ya, kira-kira segini. Nah, kemudian kalau misalkan di posisi top tampilan setting ini mengganggu atau kita mengubah tampilan, silahkan tekan F3. Jadi kita tekan F3 seperti ini. Kemudian di sini untuk kaki mejanya saya pergunakan silinder. Jadi create geometri standar primitif silinder, klik di sini, klik kiri tahan, lepas, geser ke atas sambil dilihat dari posisi front. Oke ya. Kemudian ini digandakan saja. Jadi pilih move, tekan shift pada keyboard, jangan dilepas shift-nya, kemudian digeser, terus kita gandakan. Dua-duanya kita pilih, kemudian kita geser, ya kita gandakan seperti ini. Nah ini mejanya udah selesai. Kalau ingin ditambahin sesuatu di bawah meja, misalkan ini saya tambahin box di sini, di bawahnya, ya misalkan seperti ini. Geser seperti ini misalkan ya. Pilih mungkin kita mau lebih tipis ya, jadi bisa ke modify, kemudian tingginya dikurangin. Ya. Oke. Jangan lupa meja ini juga harus di group. Select group, saya tulis meja. Oke. Nah, jadi kita sudah membuat sofa, meja, dan ini adalah hasil dari copy dari sofa yang pertama. Jadi kita sudah bikin dua jenis furniture rencananya. Oke, selanjutnya di sini kita coba, saya akan bikin sesuatu di sini, misalkan lampu ya. Kita gunakan create geometri silinder. Di sini kalian bebas bikin lampunya seperti apa ya, apakah menggunakan lingkaran atau kalian mau bikin lampunya itu kotak gitu ya, misalkan alasnya seperti ini. Kemudian di sini saya gunakan silinder juga. Nah, kalau kurang panjang, misalkan ya kita bikin kemudian ini kok kurang tinggi, atau kita lagi mengedit, ini digeser ke tengah, kan ya. Nah, biasakan untuk pilih objek, ya, pilih objek, modify, nanti akan muncul parameter. Kemudian baru di sini kalian bisa tambahin panjang atau pendek. Kenapa saya selalu ke modify? Karena nanti kalau kita ke kamera, kita menggunakan lighting, nanti semua perintah ini akan ke modify. Kemudian kalau udah selesai, di sini saya buat spare aja ya, spare. Ya, lampunya seperti ini. Oke. Nah, spare ini pilih modify,
di sini ada hemisfer. Jadi hemisfer ini kalau nilainya ditambahin ya, jadi nilainya ditarik, letakkan kursornya di tanda panah, klik kiri tahan, nilainya ditambahin, di situ kan ada nilai tambah terus ya, nanti dia akan separuh. Jadi ini kita bisa bikin separuh dari lingkaran. Ya, jadi di hemisfer ini. Oke. Kemudian jangan lupa ini dipilih, misalnya kalau dianggap kurang tinggi, pilih modify, kemudian tambahin seperti ini. Ya, kemudian select objek. Nah, selectnya boleh dari samping atau select dari top. Ya, jangan lupa selalu grup lampu. Lampu 1 misalkan. Oke. Nah, jadi kita sudah punya 1, 2, 3, 4 objek. Oke, saya lanjutkan ya. Ini bisa diatur lagi. Oke, selanjutnya kita akan bikin sebuah rak. Kita bikin sebuah rak dengan menggunakan create geometry standar primitive box. Ya. Saya kira ini begini saja rak yang sederhana. Kemudian bisa dari posisi di sini ya, dari view yang tampak dari lift, kemudian bisa juga dari front. Saya kerjakan dari posisi lift ya. Kemudian klik kiri tahan, geser. Oke. Modelnya nanti silahkan dimodifikasi atau berkreasi sendiri. Kemudian, oke, saya pilih box. Ya, oke. Jangan lupa raknya di select, grup, kemudian saya tulis rak. Oke. Nah, kalau objeknya atau kalau furniture-nya sudah selesai, kita akan bikin dindingnya, lantai dan plafon supaya terbentuk suasana ruang. Untuk dinding kita gunakan box ya, kita gunakan box. Sini kira-kira ini biasakan zoom extend all ya, di sebelah kanan bawah zoom extend all. Kemudian bisa zoom all itu berarti kita geser barengan ya. Nah, kemudian di sini lebarnya berapa? Lebarnya tidak ada acuan khusus. Jadi kita kira-kira sendiri boleh, yang penting feeling ya, ini feeling ya. Kira-kiranya seperti apa? Misalkan seperti ini, tebalnya saya kurangin, tingginya saya biarkan seperti ini. Oke, jadi seperti ini bikinnya. Ya. Kemudian supaya lurus, karena nanti rencananya di sini ada bukaannya atau semacam jendela. Jadi ini saya pilih klik kiri, tekan shift ya, kemudian move, klik kiri tahan. Ya, saya buat di sini. Oke. Kemudian box lagi. Ya, ini sih kreasi sendiri ya, jadi kalian boleh membuat apa aja. Ini saya pilih lewat ini. Oke. Kemudian saya gunakan box lagi. Ini saya buat di sini. Nah, oke. Ini misalkan ini ada bukaannya ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini dari dekat ya. Kalau ini kan dari ya. Kemudian dari posisi front ini kita akan gandakan. Kita akan gandakan dengan move, tekan shift ya, seperti tadi. Maaf, ini harus di move ini ya, kita gandakan ya. Lepas, tapi kali ini nambah kopinya bukan 1 tapi lebih ya. Misalkan nambah kopinya adalah
5. Oke, maka nanti otomatis ini jadi 5. Jadi number kopinya diganti menjadi jumlah berapa. Saya ulang lagi ya. Oke, pilih, tekan shift, kemudian geser, lepas, number of copy, saya ganti 6. Nanti jadi seperti ini. Nanti jadi seperti ini kan. Nah, kemudian kita akan bikin dinding yang berikutnya dengan menggunakan box. Ini boleh digeser. Ini bisa move gini ya. Oke. Lihat, kalau dari posisi perspektif ini sudah jadi. Ya. Oke, ini sudah terlihat sebuah ruangan yang kita buat dengan perintah-perintah hanya standar primitif dan extended primitif. Ya, saya lanjutkan ya. Berikutnya apa yang kita buat? Lantai. Lantainya kita gunakan perintah box ya, box. Di kiri tahan, lepas, geser ke atas. Atau perhatikan juga dari samping, ini bisa digeser ke bawah untuk supaya pas dengan lantainya. Ya. Kemudian untuk plafon, tinggal lantainya ini dipilih, ya lantainya dipilih, tekan shift, pada keyboard, klik kiri tahan, geser ke atas. Kita sudah membentuk sebuah ruangan lengkap. Nah, ya, oke. Jadi ini sudah lengkap sih, sudah terbentuklah sebuah ruangan sederhana, ya. Nah, di sini baru kemudian kita tambahin aja beberapa aksesoris, misalkan kita nambahin di sini apa namanya? Kita tambahin misalnya ada lukisan di sini atau lukisan di sini ya. Ya, kita tambahin lukisan. Mungkin kita tambahin karpet di sini, tuh, ya. Atau kemudian kita tambahin lagi lampu yang ada di plafon. Jadi lampunya bukan lampunya kita tambahin di atas plafonnya, misalkan seperti itu. Oke, kita tambahin dulu lukisan ya, aksesoris lukisan. Nah, untuk bikin lukisan kita mulainya bukan dari denah atau dari perspektif, tapi dari tampak yang samping atau tampak yang depan. Misalkan kita bikin lukisan di warna dinding yang ini ya, yang warna ungu. Jadi di sini saya bekerja di front view. Kemudian pilih box, kita letakkan di sini. Oke. Kemudian kalau dilihat dari denah, terlihat kalau lukisannya itu posisinya di tengah-tengah ruangan. Jadi dari posisi top, pilih box-nya, kemudian geser ke belakang. Nah, dari sini saya geser seperti ini misalkan. Nah, kemudian mungkin kita bisa tambahin lagi box di sini ya, kita tambahin lagi. Ya, setelah itu jangan lupa dari denah ya, itu kita geser ke belakang. Nah, jadi kita punya aksesoris tempat untuk foto atau lukisan nantinya. Kemudian jangan lupa ini dipilih, kemudian kita grup, jangan lupa di grup, ditulis lukisan atau potret misalkan. Oke. Kemudian dari potret itu bisa kita gandakan ke sisi yang selanjutnya. Jadi ini aksesorisnya. Aksesoris berikutnya coba ditambahin karpet. Untuk karpet
kita gunakan aja plain, boleh menggunakan plain, boleh menggunakan box ya, box yang tipis. Ini saya gunakan plain. Saya tambahin sebuah karpet di sini. Tambahin sebuah karpet. Oke. Apalagi? Oke, kita tambahin aksesoris untuk lampu yang di plafon dengan konsep yang bulat seperti ini. Ya, di sini dari posisi atas saya bikin ini. Kita bikin sebuah lengkung. Kemudian dari front kita lihat ini kan di atas ini. Misalkan di sini ya. Kemudian dari posisi top klik kiri tekan shift, kita akan gandakan. Kemudian oke. Modify karena radiusnya mau dikecilkan. Kemudian ini jadi dibuat acak gitu ya. Dibuat acak seperti ini. Oke. Misalkan lo ya. Ini boleh bebas, kalian nanti bisa bikin apa aja, modelnya seperti apa. Setelah itu di sini saya tambahin spare. Spare. Kita bikin silinder untuk. Nah, di sini kan silindernya pasti jadinya kan di bawah, nanti tinggal diletakkan di atas. Nah, tinggal digeser, copy, ini tinggal digeser, copy. Oke. Ya. Jadilah sebuah ruangan sederhana, hanya menggunakan standar primitif dan extended primitif, kemudian kita biasakan menggunakan thumb form, yaitu move, rotate, scale. Jadi ini tujuan dari latihan ini sih adalah pembiasaan atau supaya kita familiar dengan tools-tools yang ada di AutoCAD. AutoCAD 3D Max ya. Maaf. Jadi supaya kita terbiasa dengan tools-tools yang ada di 3D Max. Karena kalau untuk bikin interior nanti di pertemuan selanjutnya, kalau interior itu atau kita bikin model ruangan itu saya akan menyarankan kita menggunakan library karena library 3D Max kan banyak sekali dari bentuk sofa dan sebagainya. Jadi untuk kalau ada yang tanya, Bu, kalau kenapa nggak bikin aja dari library? Iya, nanti cara yang betul adalah seperti itu. Jadi kita akan mengambilnya dari library, bukan membuat satu persatu. Ya, cuman tujuan dari exercise ini adalah betul-betul supaya kalian terbiasa dulu dengan workflow-nya 3D Max, karena 3D Max itu betul-betul berbeda sekali dengan AutoCAD. Ya, jadi kalian kalau saya sarankan, kalau yang pertemuan 9 tidak harus dibuat, tidak apa-apa. Tapi kalau saya sarankan, yang sesi 10 ini harus kalian buat supaya terbiasa dengan ini loh. Create, modify, kemudian move, kemudian bagaimana escape, seperti itu. Ya. Nah, ini udah jadi semuanya. Oke, sebentar. Ya, nah ini udah jadi ya. Nanti kalau untuk bentuk interiornya, apakah sofanya boleh beda? Boleh, itu bebas ya. Tadi kan saya Pak Yusuf sudah memberi contoh, itu adalah contoh beberapa yang dibuat oleh mahasiswa sebelumnya. Jadi kalian bebas membuat ruangan itu apa, tidak harus sofa, mungkin kalau ingin bikin dapur silahkan, atau mungkin bikin bedroom juga silahkan. Jadi ada kamar silahkan dibuat di sana juga ya. Tapi harus dibuat ya anak-anak kali ini, walaupun cuma exercise. Ya. Nah, kalau sudah, kalau ruangan ini sudah selesai, kita ke ini dulu. Kita membuat atau memasang kamera ya, supaya view-nya ini kita bisa simpan. Jadi kalau di sini kan view-nya perspektif, dan ini kan kita geser-geser. Nah, kalau kita geser-geser berarti kan selalu view-nya akan berubah. Nah, gimana caranya kita bisa menyimpan tampilan atau perspektif yang memang kita anggap paling bagus gitu loh.
supaya tidak berubah-ubah terus. Karena kalau tampilan ini kita rubah ya pasti tidak akan sama dengan tampilan sebelumnya. Nah, caranya itu ada dua. Yang pertama kita menggunakan kamera. Yang kedua kita menggunakan perspektif, tapi perspektifnya akan disimpan sebagai kamera. Jadi cara pertama itu biasanya kita bekerja di top ya, di Jena. Nah, kamera itu letaknya ada di create, kemudian kamera. Nah, kamera itu ada Arnold, ada standar. Kalian gunakan yang standar. Kemudian kamera ada 3 macam. Kita gunakan yang kamera target. Ya, target. Kemudian perhatikan mouse saya dari posisi top. Oke. Mouse ini adalah di mana kita berdiri atau posisi kameranya. Klik kiri tahan, kemudian kamera itu melihat kemana? Perhatikan mouse-nya. Kamera itu melihat kemana? Kamera melihat ke sini misalnya, ke ujung ruangan. Lepas. Jangan lupa escape. Escape atau klik kiri. Ini ya. Oke. Kemudian kita ke posisi perspektif, klik kanan. Jadi kita klik di sini, artinya perspektifnya yang aktif ya. Kemudian ketik C. Ketik C berarti mengaktifkan kamera yang sudah kita buat. Oke. Nah, kenapa modelnya seperti ini? Iya, karena kalau dari samping kita lihat bahwa kamera tadi itu masih posisinya di bawah. Jadi kamera ini, kalau kita klik ini masih di bawah. Kita melihatnya itu dari lantai. Nah, di sini kalian geser. Seperti ini. Untuk melihat ruangan itu. Jadi kalau dari sini melihatnya dari posisi plafon. Kalau dari sini kita move ya, perhatikan dari front, perhatikan pergerakan kamera di front. Jadi kalau yang dari sini kita lihatnya dari lantai. Kalau kita move kameranya ke atas berarti kita lihatnya dari plafon ya. Nah, ini yang kamera, pergerakan kamera. Di sini pun kamera bisa dari top ya, kalau ini kan dari front tadi, kalau dari top, kamera itu bisa kita dekatkan, jadi dia lihat dekat, atau kita geser menjauh. Jadi kameranya kita geser menjauh, artinya kita lihatnya makin mundur dari ruangan ini. Misalkan seperti ini. Dan kamera pun bisa kita geser, kita melihat dari sini, atau kita melihat dari sini. Oke, ini yang kamera. Nah, kamera ini ada target, jadi di sini ada targetnya. Ya, ini ada target. Nah, target ini kalau kita pilih, ini pun kita bisa geser-geser. Jadi kita melihat ke sudut mana. Kalau tadi kan kita lihat di ujung ruangan, di sudut ruangan, tempatnya lampu. Kali ini kita geser ke jendela. Maka di sini nanti lihatnya. Targetnya berubah di sini. Seperti itu. Target pun bisa digeser ke atas atau ke bawah. Seperti itu. Nah, kalau kesulitan dalam memilih target, karena kan mungkin targetnya nempel atau bertumpuk dengan objek lain, kalian bisa ketik H. Ketik H. Jadi kalau ketik H itu nanti select by from skin. Nah, di sini itu akan terlihat objek atau apa aja yang sudah kita buat. Jadi di sini kita lihat ada box-box, kemudian di sini ada kamera 1, di sini ada kamera target. Jadi kalau kita kesulitan mengambil atau memilih kamera maupun kamera target, jadi kalian ketik H, kemudian cari kamera target, oke. Nah, kemudian baru klik kiri, ini kita bisa mengubah posisi dari kamera targetnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, berarti kita punya satu kamera atau kita punya satu sudut view yang kita suka. Berapa yang harus kita buat terserah. Biasanya sih saya selalu akan buat beberapa, kemudian saya ambil yang view yang terbaik ya, view yang the best. Ini cara pertama. Cara kedua, perhatikan di sini kan kamera. Artinya jangan dirubah-rubah lagi di sini, jangan digeser-geser mouse-nya. Nah, untuk merubah-rubah
view yang ada di sini, jangan lupa ini jadikan dulu perspektif. Untuk menjadikan perspektif itu ketik P. Nah, ketik P. Nah, ini kan namanya perspektif ya. Jadi ketik P. Nah, kemudian dengan menggunakan Alt pada keyboard, kemudian di scroll, kita geser-geser seperti ini. Misalkan kita cari sudut yang the best, tampil yang menurut kita, wah ini saya mau atur via perspektif gitu ya. Oke, sebentar. Ini kita atur dari mana ya? Oh, dari sini aja. Misalkan ya. Nah, dari sini sudut ini misalnya. Nah, misalkan pada waktu kita lihat di perspektif ini udah kita suka gitu, kita mau simpen ya. Karena perspektif ini, view ini kalau kita tidak simpan, maka view ini tidak bisa kita kembalikan gitu ya. Kita terpaksa harus atur lagi. Jadi kalau misalnya kita bikin view dari perspektif ya, ini kan perspektif, maka ini kita bisa simpan dan kita jadikan kamera. Caranya adalah views, create standard camera from views. Klik. Nanti ini bisa berubah menjadi kamera 2. Jadi sekarang kita punya 2 kamera. Dan kita lihat di sini secara otomatis akan muncul 2 kamera. Ya, jadi misalkan ini saya ketik P ya untuk mengembalikan perspektif, kemudian ini saya zoom gini. Saya awur gini ya. Oke. Nah, kita sekarang kembalikan kameranya. Caranya adalah taruh mouse-nya di sini, klik kanan, ini kamera. Nah, ini kan ada kamera. Nanti akan muncul berapa kamera yang sudah kita buat. Misalkan kamera 1 seperti ini. Oke, klik. Kamera 2 seperti ini. Ya. Jadi kalau kalian bikin 20 kamera pun nggak apa-apa, tersimpan. Misalkan, oke, saya mau bikin satu yang dekat di sini. Oke, ketik C ya. Kemudian misalkan lo ya. Misalkan dari sini. Terus di sini kita geser gini. Move. Saya pilih move, ini saya melihat dari sini. Oke, ininya targetnya misalkan kita geser dari sini. Ya, jadi kita punya beberapa sudut pandang ya. Di sini misalkan ini kita lihat dari view atas ya. Ya, jadi di sini kita sudah punya di kanan kamera ada 3 kamera. Kamera 1, kamera 2, kamera 3. Nah, kemudian yang pasti ya kalau kita sudah punya ruangan ini seperti exercise-nya, di exercise itu kan kita pingin bahwa itu akan disimpan atau dikumpulkan. Yang pertama adalah file 3D Max ya. Jadi pada waktu tugas-tugas berikutnya adalah bahwa kalian harus mengumpulkan file prosesnya yaitu 3D Max. Kemudian yang kedua kita kan harus mengumpulkan file JPEG-nya atau file image ya. Untuk gambar presentasi kita nggak mungkin mengumpulkan dalam bentuk file Max, kliennya nanti ya nggak bisa buka kan. Jadi kita harus kumpulkan atau kita kirim dalam bentuk file JPEG. Nah, file JPEG ini akan bisa kita kirim, itu perintahnya adalah rendering. Nah, rendering itu ada di sini. Render, di sini ada render. Kemudian ada render setup. Sementara render dulu ya, render. Nah, kalau render nanti akan muncul seperti ini. Nah, inilah yang akan kita jadikan JPEG. Oke, misalkan kameranya saya ganti kamera 1. Ini kan? Oke. Kemudian rendering. Atau kalau kalian letakkan kursornya di sini kan ada bentuk tangan ya, klik kiri tahan. Ini ada lambang teko ya, ini adalah render. Ini adalah render.
Oke, render gitu ya. Atau di sini ya, render. Nah, ini kan ada render. Ini belum ada lighting ya, jadi nanti hari Senin saya ajari nanti bagaimana masukkan lighting, mengganti material ini menjadi material yang kita inginkan. Misalkan ini kaca, itu Senin ya. Jadi ini masih bentuk yang belum ada lighting, material dan sebagainya. Nah, ini bisa kita simpan ya. Rendering, render atau F9 ya, atau ketik F9 pada keyboard. Jadi render dulu satu kali, kemudian F9 ya. Setelah itu disimpan dalam bentuk image. Ada di sini save image. Kemudian sebentar. Misalkan saya letakkan simple object ya. Di sini namanya misalkan exercise in simple interior. Kemudian file as type-nya, jadi tipenya apa? Bisa BMP, saya sarankan JPEG aja yang kecil ya. Tapi boleh nanti misalkan BMP, PNG, dan sebagainya. Kita pilih aja yang JPEG, kemudian silahkan save. Oke. Nanti gambar ini akan tersimpan dalam bentuk image, dan kita bisa open, kita buka, atau kalian kalau ingin ngeprint juga bisa. Oke, kita lihat kamera berikutnya, klik kanan, kamera 2. Nah, oke, F9, kemudian tekan Shift, exercise, maaf. Oke, misalkan kamera 2. JPEG, save. Oke. Oke, kita render lagi. Maaf. Kursor klik kanan, kamera 3. Oke. Rendering, render. Nah, seperti ini. Kemudian disimpan. Kamera 3. Kamera 3. Kemudian di sini diganti JPEG. Save. Oke. Nah, udah selesai. Kalau udah selesai kita bisa cek via explore gitu ya. Kita lihat apakah betul yang gambar seperti yang kita render pertemuan 10 ya. Nah, ini kan. Nah, ini yang tadi kita buat. Ini. Jadi ada 3 view. View 1, view 2, view 3. Seperti itu. Nah, jadi exercise-nya hari ini adalah bikin simple interior. Kalian silahkan coba. Jangan pikirkan yang namanya akurasi, ya. Jangan pikirkan yang namanya ukuran. Bebaskan dulu dari pikiran seperti itu dulu ya. Memang tidak mudah, apalagi anak teknik sipil ini untuk diminta free malah tidak bisa free ya. Jadi yang tidak biasa berpikiran menggambar free dipaksa untuk free itu memang tidak mudah, karena saya sendiri juga pertama kali belajar 3D Max, bikin modeling di 3D Max ya, bikin modeling ya. Jadi kita narik-narik vektor itu saya sendiri sibuk dengan ukuran. Ternyata tidak mudah kalau terbiasa dengan sesuatu yang terukur tiba-tiba diminta yang tidak terukur. Tapi kali ini kalian coba bikin simple interior, bebas bikin bentuk apa aja. Kalian explore untuk apa? Untuk membiasakan diri bekerja di 3D Max dan terbiasa dengan tools-tools yang ada di 3D Max. Ya, sampai di sini dulu Pak Yusuf. Ini sudah selesai materi dari saya. Oke, baik. Sebentar Pak. Terima kasih. Iya. Ya. Iya Bu. Tidak perlu saya stop share ya. Oh, Oke. perlu. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin bertanya AutoCAD juga nggak apa-apa loh Pak. Ya, silakan.
Atau dicoba dulu kali Pak ya, baru muncul pertanyaan karena ini kan baru Iya. pertama kali ya. Kemarin juga tantangannya tidak terlalu, ini kan cuma bikin sofa ya aja, tapi kali ini kan bikin satu ruang, satu room. Mungkin kalau dicoba mungkin baru muncul pertanyaan di hari Senin. Iya, baik. Ya, Kalau tidak ada pertanyaan, kebetulan ini saya buka ini ya teman-teman, report dari adminnya KMMI. Teman-teman, saya blast di WA ya, WA group. Jadi ada teman-teman yang tidak sesuai nama rekeningnya dengan namanya teman-teman. Nah, itu enggak boleh teman-teman. Jadi mohon diganti ya teman-teman ya. Toh banknya juga sudah nggak harus BCA toh ya. Jadi saya rasa teman-teman juga sudah punya banknya masing-masing ya. Di sini ada Francisca Patricia Anjas. Ada? Saya stop share aja ya Pak ya, biar muncul anak-anak. Boleh. Oke, saya Yang sudah. ya yang tidak sesuai ya saya bacakan aja ya. Francisca Patricia, terus Muhammad Dimas Elvin, kemudian Nurul Khainam Samalehu, dan yang terakhir Jessica Tresia Aptani. Bagi yang namanya disebut, apakah benar? Ya sudah, nanti kalau memang tidak ada atau temannya, tolong diberitahu ya teman-teman ya. Sudah saya blast di WA group, jadi supaya ini segera ini ya teman-teman ya, segera ditransfer. Jadi teman-teman juga, saya juga nggak ketanggungan gitu ya. Gitu, mungkin itu aja sih yang saya perlu cross check ya teman-teman, karena ini saya juga harus sesuaikan dengan data yang ada gitu ya, data yang ada teman-teman yang isi di webnya KMMI. Kemudian untuk yang absennya bermasalah bisa menghubungi saya. Adakah selain siapa ini ya tadi yang bermasalah ya? Aldia Abdul Ghani ya. Selain Aldia ada lagi yang bermasalah? Kalau tidak ada yang bermasalah, jadi sekalian saya tanyakan ke adminnya ya untuk absennya. Baik, mungkin itu aja Bu, pengumuman dari saya dari segi administrasi ya teman-teman. Oh ini Nurul Khainam Samalehu. Coba saya tanyakan. Ya, selamat pagi Nurul. Iya Pak. Nurul, ini saya dapat info dari adminnya KMMI, ini ada yang tidak sesuai ya namanya. Iya, Antara sebentar nama baru rekening. diubah. Kenapa? Sebentar baru diubah yang nomor rekeningnya yang namanya beda sama yang nama di nomor rekening. Jadi rekeningnya boleh nggak BCA? Boleh. Jadi bank Ya. yang lain boleh. Cuma namanya harus namanya teman-teman. Jadi nggak boleh nama bapaknya, nama ibunya, gitu ya. 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 Oke, terima kasih. Ya. Terus Jessica, ada nggak? Jessica ini dari awal udah nggak bisa dihubungi. Terus Muhammad Dimas Alvin Putra ada? Muhammad Dimas? Ada Pak. Ya, apa benar ya? Nama rekeningnya tidak sesuai ya? Di Oh iya sini Pak, itu Revi Yulia, punya. Ibu ya? Iya, ibu saya. Nah, Dimas punya kah rekening atas nama sendiri? Ada Pak, cuman bukan BCA. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Segera diganti ya.
Oh iya Pak, siap Pak. Terus kemudian Francisca Patricia. Saya rasa tadi ada Francisca. Tuh, nggak ada. Tadi ada Francisca. Francisca ini kalau nggak salah temannya Zakaria ya. Ya, nanti teman-teman tolong diperhatikan ya. Oke, mungkin itu aja Bu Desi. Teman-teman yang lain ada pertanyaan mengenai materi, silakan. Mau bertanya AutoCAD juga nggak apa-apa. Kalau tidak ada, saya cukup di sini Pak. Mungkin karena baru awal ya, belum dicoba. Mungkin kalau sudah dicoba latihan yang hari ini akan muncul pertanyaan. Nah, untuk hari Senin kita siap-siap interior. Tapi kali ini interiornya kita menggunakan library ya. Bagaimana caranya memasukkan library yang kalau kita dapat dari internet ya, kita download objek-objek 3D yang dari internet. Kemudian di situ nanti kita belajar lighting, bisa belajar material juga Pak. Juga render setup untuk hari Senin. Ya. Jadi jauh lebih menarik hari Senin ini. Tapi hari Senin itu kita siap-siap untuk sudah SAA 2A ya. SAA 2, ya SAA 2A. SAA 2A untuk hari Senin. Jadi bersiap-siap ya. Untuk minggu ini kita masih latihan dulu ya supaya familiar. Dari saya itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Baik, ya. Adakah teman-teman yang belum absen? Silakan absen ya teman-teman. Kemudian Bu Desi saya chat private ya. Oke. Ya ini saya diminta sama adminnya. Nanti mohon saya di email ya Bu Desi. Oke, iya Pak. Ya. Ya, teman-teman ada lagi yang ingin didiskusikan mumpung kita bertemu ini. Mohon maaf ya di sini rame karena ini di ruang dosen. Jadi satu fakultas jadi rame banget ya. Tapi enggak apa-apa ya. Saya rasa kedengaran suara saya. Sangat kedengaran Pak Isu. Background-nya rame enggak apa-apa tapi ya. Jadi enak. Biasanya kan sepi. Mulai tatap muka ya sekarang teman-teman. Jadi karena sudah mulai ini ya, levelnya sudah mulai menurun, jadi ya kemungkinan semester depan akan ada hybrid ya teman-teman. Jadi ada yang tatap muka juga. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya sudahi ya teman-teman. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih yang sudah join. Teman-teman segera ini ya, kerjakan exercise-nya. Jadi exercise yang disebut Bu Desi tadi itu membantu sekali teman-teman. Jadi teman-teman coba-coba untuk yang pertemuan ke-10 ini dikerjakan. Ya, supaya teman-teman paham bagaimana sih cara kerja daripada 3ds Max. Meskipun furniture-nya itu ada di library, tapi teman-teman biasakan supaya teman-teman software itu harus dibiasakan teman-teman. Kalau enggak bisa ya karena beda-beda ya. AutoCAD berbeda dengan 3D Max. Jadi punya keistimewaan dan kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman harus aware dengan itu supaya nanti teman-teman juga bisa menggunakan dengan baik gitu ya. Harapan kami seperti itu. Mungkin sekian dulu. Terima kasih untuk pagi ini. Saya tutup ya. Selamat pagi semua. Ya, terima kasih anak-anak. Makasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu.